pujian bahwa kuasa-Mu begitu besar bagi kami. Kalau tidak, kami nggak mungkin beribadah bersama-sama. Hanya karena kuasa-Mu yang besar yang menyelamatkan kami oleh salib-Mu di atas kayu salib. Engkau menyelamatkan kami, melayakkan kami untuk mengagungkan dan memuliakan Engkau. Kami mempercayai juga kuasa-Mu yang besar, yang lebih besar, yang sama, yang sanggup mengubah hidup kami, untuk hidup kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih untuk karya-Mu. Terima kasih juga untuk kuasa-Mu yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, yang terus memegang tangan kami sehingga kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu, hati kami tertuju kepada Engkau, dan lewatnya pun semua kami percaya Engkau ada di tengah kami, memberkati setiap kami, menguatkan kami. Bahkan Tuhan, sekarang kami berikan hati dan pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau yang memampukan kami untuk mengerti, tapi sekaligus juga untuk memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ampuni kami dosa kekurangan kami. Kami berdoa khususnya hamba-Mu ini Tuhan, biarlah Tuhan Roh Kudus Engkau menolong kami untuk menjelaskan kebenaran firman Allah, sehingga semua kami diberkati untuk lebih memuliakan Tuhan. Ini doa kami sambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang mau mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur ada di tengah-tengah Bapak Ibu kembali. Saudara-saudara katanya lama nggak jumpa. Sebetulnya 2 bulan lalu sih ketemu ya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Yang dalam berkat Tuhan katakan amin. Ya, mari kita buka Wahyu pasal yang kedua. Ya, ini kok agak sedikit. Nah, saya masih kehilangan rasa. Saya ngasih judulnya itu kehilangan rasa. Yuk kita ngomong sama-sama, kehilangan rasa. 1, 2, 3. Iya, jangan sampai kehilangan rasa Bapak Ibu. Ya, kalau kehilangan rasa enggak enak ya Bapak Ibu ya. Mari kita buka Wahyu pasal yang kedua. Kita baca bersama-sama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Walaupun nggak semua kita membahas detail satu-satu ya Bapak Ibu. Saya baru sadar kalau di gereja ini nggak ada jam dindingnya ya Pak Yo ya, supaya pendetanya bisa panjang gitu mungkin ya. Nah, saya akan lihat jam Bapak Ibu. Saya ingatkan saya kalau kelamaan ya, biasanya kan khotbah itu berapa menit? 30 menit, 35, 40 begitu ya Bapak Ibu ya. Jangan lama-lama ya. Nggak masuk juga. Oke, mari kita buka Wahyu pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 kepada jemaat di Efesus. Saya bacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua bersama saya ya. Begitu selanjutnya sampai ayat yang ke-7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Sama-sama yuk. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Sama-sama. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Sama-sama ya 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya kasih judul aja kehilangan rasa. Ini adalah salah satu surat. Jadi kalau kita membaca kitab Wahyu ya Bapak Ibu, saya ingin memberi sedikit pengantar. Kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes yang dibuang ke pulau Patmos. Ya, pulau itu mana Pak Lukas? Itu di Yunani, di Athena. Ya, jadi Bapak Ibu di Yunani, ya itu di seberangnya. Jadi sebuah pulau yang tandus. Nah, saudara-saudara, Rasul Yohanes menuliskan suratnya di sana.
Surat ini kalau saya mau membaginya secara sederhana ya Bapak Ibu, pasal 1 itu pendahuluan, pasal 1 itu pendahuluan supaya kita tahu, kemudian isinya itu penglihatan-penglihatan. Jadi firman Tuhan yang langsung disuruh tuliskan, lalu isinya penglihatan-penglihatan. Nah, saya membaginya menjadi 3 bagian. Pasal 1 itu adalah pendahuluan, perkenalan, dan pengalaman rohani Rasul Yohanes yang melihat Kristus di Pulau Patmos. Kemudian di pasal 2 dan 3 itu adalah surat-surat kepada ke-7 gereja di Asia Kecil. Tidak tahu bagaimana yang dipilih 7 Bapak Ibu. Sebetulnya kalau kita lihat di Asia Kecil ada banyak gereja yang dipilih, misalnya Korintus nggak masuk di sini. Ya, Laodikia ada, tapi Korintus nggak masuk. Ada 7 gereja yang kemudian pasal 2 dan 3 itu isinya surat yang ditujukan ke gereja-gereja di Asia Kecil. Jadi ditulis oleh Rasul Yohanes. Nah, pasal 4 sampai akhir pasal 22 itu adalah penglihatan, itu adalah visi dari Allah kepada Yohanes di Pulau Patmos untuk melihat masa yang akan datang. Nah, saya kira begitu. Saya tidak akan detail Bapak Ibu. Ingat, saya tidak khotbah semua kitab Wahyu. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita juga gak mungkinlah semua ya. Lagian bingung nanti malahan. Nah, salah satu surat yang penting yang ditulis oleh Rasul Yohanes adalah kepada jemaat di kota Efesus. Sebuah kota yang besar, sebuah kota yang ramai, sebuah kota yang saudara-saudara, dan kota itu kota penyembahan berhala. Yang paling terkenal di sana adalah kuil Dewi Artemis, atau biasa disebut kuil Diana, Dewi Diana. Nah, digambarkan itu patungnya Bapak Ibu, patung perempuan dengan 1000 buah dada begitu. It's okay. Tapi saya tidak ingin terlalu panjang jauh. Nah, jemaat Efesus ini kalau kita lihat didirikan itu Bapak Ibu kurang lebih sudah berdiri 40 tahun. Rasul Paulus melayani, bisa buka Kisah Para Rasul. Kalau saya nggak salah ya Bapak Ibu, silakan dicek di Alkitab, karena saya juga tidak ingin terlalu jauh kemana-mana. Nah Bapak Ibu, kepada jemaat Efesus inilah Tuhan itu hadir. Ya, suratnya hadir. Tuhan itu, lihat ayat yang kedua. Ini menarik, ini ayat yang kedua. Sama-sama yuk kita membaca lagi ayat yang kedua. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu. Saudara, jadi saya bersyukur bahwa di seluruh surat, nanti lihat ya, ada surat kepada Efesus, lalu kepada jemaat Smyrna, Pergamus, lalu kepada jemaat Tiatira, Laodikia, ya Bapak Ibu bisa lihat Sardis, dan terakhir kepada jemaat Laodikia. Semua sama. Tuhan itu menyatakan dirinya dengan gambaran yang berbeda sih di ayat yang awal. Tapi kemudian kalimat selanjutnya itu mirip. Aku tahu. Karena memang Tuhan Yesus Allah kita adalah Allah yang maha tahu segalanya. Yang percaya katakan amin. Yang setuju ngomong amin dong. Saudara percaya Tuhan itu tahu kondisi kita? Nah, di ayat ini dong, aku tahu segala pekerjaanmu. Wow. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya bisa khotbah saya memulainya dengan sebuah kalimat ini. Ya, saya memulainya dengan sebuah kalimat ini. Saya bersyukur bahwa kekasih kita Kristus Yesus adalah Tuhan yang maha tahu, yang mengasihi jemaatnya, yang mengasihi gerejanya, dengan mencela jemaat Efesus ayat 4 tadi yang telah meninggalkan kasih yang semula. Saya bersyukur bahwa saya punya Allah di dalam Yesus Kristus yang melihat seluruh hidup saya dan saudara. Yang bersyukur ngomong amin. Itu bukan berarti hanya melihat penderitaan kita. Bukan berarti Tuhan tuh maha tahu kesulitan kita dan kita senang begitu. Tapi dia juga tahu kekurangan kita. Dia tahu pekerjaan saudara, dia tahu hati kita, dia tahu, kata di sini, jerih payah saudara, dia tahu ketekunan kita. Tapi dia juga tahu kekurangan kita. Yang setuju ngomong amin dong. Ya, saya pernah ngasih ilustrasi itu loh Bapak Ibu. Ya kan? Kemahatauan Tuhan itu. Seringkali kita yang nggak sadar kalau Tuhan itu tahu. Bapak Ibu kalau ada, iya, dan seringkali kita menyembunyikannya gitu. Kemahatauan Tuhan, kata aku tahu segala pekerjaanmu. Kata segala itu sudah menunjukkan kemahatauan Tuhan itu segalanya. Di surat-surat yang lain Tuhan juga ngomong tahu penderitaanmu, bukan cuma kesungguhannya tapi penderitaannya. Nah, sekaligus
juga kekurangan. Bapak Ibu tahu burung, saya sudah pernah sih ilustrasi di sini, bedanya apel sama upil ya. Nah sudah pernah Bapak Ibu? Loh, saudara yang lupa. Kalau pendeta seperti saya itu hafal, makanya nggak tak pakai lagi gitu loh. Tapi baiklah, apa bedanya apel sama upil? Maaf ya, apel sama upil. Apel saya sampai pegang-pegang hidung saudara. Orang Surabaya ada yang nggak tahu upil, angkat tangan. Saya mau terangkan ini. Semua tahu, oke. Apa bedanya apel sama upil? Bedanya satu, apel itu diawali huruf A. Kalau upil, lah kan beda Bapak Ibu. Nggak ada tuh apil, yang ada upil. Upil itu maaf ya, kotoran hidung, udah tahu semua lah. Yang kedua bedanya, E-nya. Kalau apel, E-nya itu E. Bukan apil ya, apel. Kalau upil, E. Orang Surabaya, orang kita ini kepengaruh dengan Jawa karena tinggal di Jawa. E sama E itu beda. Opel kalau diganti wah merek mobil nanti Opel ya, saudara, kan kita nggak endorse di sini ya, saudara-saudara. Nah itu 2, 3 rasanya beda. Kalau apel manis, kadang-kadang ada yang apel kecutnya dikit. Kalau Opel, terima kasih, saya nggak usah nyoba. Sudah ada yang jawab soalnya, Ibu. Jadi saya pulang ini seneng, gak usah jawab ya. Gak usah ngerasa, no saudara sudah sing jawab. Berarti ya saya percaya aja lah ya. Tapi semua kita pernah ya. Pernah ya. Kecuali ya kita nggak pernah ya. Beda. Kalau apel manis kecut, kalau Opel tuh asin katanya. Nah yang ketiga, kalau apel tuh di atas meja Bapak Ibu. Kalau Opel, iya, yang ngomong di bawah bertobat ya. Di bawah meja. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, dan kita selalu begitu. Semua barang, semua yang buruk, semua yang jelek kita sembunyikan rapat-rapat dan tutup. Tapi kita lupa Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau hidup kita itu seperti mimbar ini. Hidup kita itu seperti mimbar ini. Ini apa ini? Ada yang tahu namanya apa Bapak Ibu? Akrilik kaca, yes, mirip lah. Pokoknya tembus pandang, betul ya? Ada tak orang ngopil terus taruh di bawah meja akrilik gini? Ada Bapak Ibu? Nekat banget. Saudara-saudara, bukankah hidup saya dan saudara kemahatauan Tuhan itu yang penting sih. Kemahatauan Tuhan melihat hidup kita seperti meja akrilik. Sekalipun kita sembunyikan, saudara, sebetulnya terlihat. Yang setuju katakan amin. Sehingga gak ada tempat untuk kita lepas dari kemahatauan Tuhan. Tapi itu saya bersyukur Bapak Ibu. Karena Tuhan melihat saya langsung. Tuhan melihat hati saya langsung. Saya bersyukur bahwa Tuhan itu maha tahu. Bukan hidup kita seperti akrilik. Tetapi Tuhan yang maha tahu. Sehingga kehidupan saya dan saudara, kehidupan jemaat di Efesus seperti akrilik. Tidak ada yang bisa ditutupi. Semua tembus sampai di dalam. Aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu ketekunanmu, aku tahu kesetiaanmu, aku tahu engkau tekun dalam penderitaan. Tetapi Tuhan ngomong juga, aku tahu juga dan aku mencela engkau di ayat 4 itu. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya, mereka telah kehilangan rasa dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kasih yang semula, kata yang digunakan itu agape, agapan. Saudara-saudara, kata kasih itu loh, agape yang digunakan. Kata dasarnya dalam bahasa Yunani. Karena dalam bahasa Yunani ada 2, filio atau agape. Di Alkitab Perjanjian Baru hanya ada 2 ya Bapak Ibu. Yang lain-lain itu dari etika Yunani, storge, apalagi ya, eros dan sebagainya. Itu yang ada di Alkitab, filio dengan agape. Pak Lukas, apa bedanya? Oh, saya nggak ngomong bedanya karena dua-duanya dipakai secara bergantian. Tidak ada bedanya. Apakah agape kasih Allah? Oh ya, nggak selalu. Ini untuk manusia. Kamu nggak mengasihi aku dengan kasih Allah, ya nggak mungkin lah, kita kan manusia. Justru Allah yang turun mengasihi kita. Sepanjang pujian yang kita nyanyikan, Allah yang turun menggapai saya dan saudara, supaya kita dimampukan untuk mengasihi Dia. Yang percaya katakan, itu konsep penting ya. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kembali kepada firman Allah. Bersyukur bahwa Allah tahu bahwa mereka sekalipun begitu, mereka kehilangan rasa. Saya itu lupa filmnya. Tak cari, saya itu ilustrasi satu kok lupa gitu.
Saudara, filmnya judulnya apa? Saya cari di googling nggak dapat, barangkali ada yang tahu. Film keluarga. Semua berjalan dengan baik. Suaminya pergi ke kerja, anak-anaknya, dia punya anak diantar sama suaminya. Tidak ada masalah ya, keluarganya bagus, harmonis. Tetangga-tetangga lihat, wow ini keluarga jempolan. Suaminya pergi, berangkat kerja, anaknya 2 ikut. Istrinya ibu rumah tangga yang baik, semua dikerjakan, pagi-pagi bikin sarapan, semua makan bareng. Selesai itu suaminya kerja, pulang malam, kembali ke rumah, semua baik, semua jalan dengan baik. Anak-anaknya juga sekolah, balik, baik semua. Sampai suatu ketika, Bapak Ibu, sebelum suaminya berangkat kerja, istrinya manggil, "Pak, jangan kerja hari ini." Dopo, pengen ngomong. Lalu istrinya ngomong, "Kita berhenti yuk keluarga ini." Kaget, Sur. Lu ada apa? Aku ada apa? Nggak ada apa-apa. Maaf ya, nggak selingkuh, nggak ini, nggak itu. Nggak apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya merasa semua kehilangan rasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita kehilangan rasa. Bapak Ibu, itu yang ditegur oleh Tuhan Yesus kepada jemaat yang di Efesus. Next. Saudara, mereka adalah jemaat yang kehilangan rasa. Saudara, kehilangan kasihnya yang semula. Kehilangan rasa bisa terjadi kepada siapa saja. Sekalipun kita nampak baik-baik saja. Dan itu terjadi di jemaat Efesus. Semua baik. Next. Yang pertama, Bapak Ibu lihat ayat yang kedua tadi. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu, itu bagian pertama yang saya sampaikan. Jemaat Efesus itu bukan jemaat biasa-biasa, tapi jemaat yang aktif melayani Tuhan. Saya ulang ya, jemaat yang aktif melayani Tuhan. Bahkan kata berjerih payahmu, aku tahu segala pekerjaanmu. Kata pekerjaan itu biasanya Yunaninya erga, itu pasti. Tapi begitu jerih payahmu, itu menggunakan kata dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, kata yang sering dipakai tetapi khusus, kopos, kopon. Tetapi kata dasarnya kopos, yang menunjukkan sebuah pekerjaan, Bapak Ibu, sebuah pekerjaan yang dilakukan sampai capek gitu. Pekerjaan yang dilakukan sampai lelah, sampai kelelahan. Saudara, ini bukan jemaat yang biasa-biasa, jemaat yang spiritnya, jemaat yang semangat. Perhatikan dulu, saya ngomong ya, semangat berjerih lelah. Ibadah setia, pelayanan seperti saya. Dan khotbah ini kan ngomongin saya sih Bapak Ibu lebih dulu daripada Bapak Ibu sih. Tapi sayang, Tuhan mencela. Sudah aktif loh ini, setia melayani, ikut WL, ikut singer, berkhotbah, aktif melayani ke tempat-tempat panti asuhan. Kita keluar semua. Tapi ayat 4 ngomong gini, namun demikian aku mencela kamu, karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara-saudara, kita bisa mengerjakan apa aja seolah-olah untuk Tuhan. Tapi kalau tanpa kasih, Tuhan mencelanya. Sehingga ini menjadi pertanyaan itu. Apa yang menyebabkan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, next. Saudara, ini bukan jemaat sembarangan. Ini jemaat yang tekun dan sabar dalam penderitaan di ayat 2. Saya ambil karena saya gabung bukan per ayat ya Bapak Ibu. Perhatikan di sana. Saudara-saudara bisa melihat ya ayat yang ketiga. Ayat 3 lebih tepat ya. Jadi ayat 2 tidak, ayat yang ketiga itu. Saudara, dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku. Engkau tidak kenal lelah. Ini menarik karena itu mengulang lagi bagian pertama. Tetapi yang kedua, mereka sabar menderita karena nama Tuhan. Aku tahu ketekunanmu. Ini bukan jemaat biasa-biasa loh ini. Ini jemaat yang jempolan, tekun. Oh, ini bukan jemaat yang kalau diberkati tekun, kalau ada penderitaan ngilang, bukan. Ini jemaat yang tekun, sabar. Di dalam penderitaan mereka bersabar. Mereka tekun, dianiaya tekun terus ikut Tuhan. Ya, beberapa jemaat saya itu susah karena saya melayani di kampung ya Bapak Ibu. Ya, saya
Wah, tapi ini live stream ini ya. Nah, itu susah Bapak Ibu. Ketika ikut Tuhan, gitu. Harus ya sedikit-sedikit ya saya melayani di tempat seperti itu. Pak Lukas saya dicoret dari ahli waris. Itu gak susah loh itu Bapak Ibu. Sudah susah. Orang kampung dicoret lagi. Saya ya bingung mau ngomong apa. Saya cuma satu tanya. Serius? Iya. Terus? Gak apa-apa Pak. Nah itu saya agak, gak apa-apa Pak. Saya sudah gak usah nguatkan saudara. Sampai sekarang mengikut Yesus oleh anugerah dan kekuatan Tuhan. Saudara, ini jemaat Efesus bukan jemaat yang biasa. Jemaat yang sabar walaupun dalam penderitaan. Bapak Ibu, apakah kita juga begitu? Walaupun lagunya Engkau lebih besar Tuhan, tapi sakit belum sembuh, sakit tidak sembuh. Apakah kita tetap sabar ikut Tuhan Yesus? Amin. Amin. Loh, ini sabar, tekun. Tapi tetap Bapak Ibu, itu kan ayat 3, ayat 4-nya. Namun demikian aku mencela engkau. Engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan jemaat sembarangan, tapi saya yang kehilangan rasa. Yang ketiga, ini bukan jemaat biasa, mereka adalah jemaat yang mau belajar doktrin firman Allah. Saudara-saudara, mereka sungguh-sungguh belajar firman Allah. Saudara, saya baca satu tafsiran tulisan Horsma Hoksma, itu mengatakan bahwa jemaat gereja Efesus was strong in doctrine. Gereja yang kuat di dalam doktrin. Gereja yang belajar Alkitab, gak mau goyah. Ada Kristen progresif, tolak. Ada kesesatan, tolak. Injil nomor 1, doktrin Allah, Allah Trinitas. Nah itu baik Bapak Ibu. Dan saya mendorong untuk itu. Saudara bisa membaca di ayat firman Tuhan. Lihat ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar. Ini jemaat tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Maksudnya bukan penjahat-penjahat ya Bapak Ibu. Bahwa engkau telah mencobai mereka. Nah, orang-orang jahat ini digambarkan, dijelaskan sebagai orang-orang yang menyebut dirinya rasul, tapi sebenarnya tidak demikian. Mereka itu pendusta. Dan jemaat Efesus karena terpelajar, belajar Alkitab sungguh-sungguh, seperti jemaat di tempat ini. Amin. Loh ya apa sih? Amin. Iya, kita harus belajar firman Allah. Baca Alkitab, doa, katanya anak sekolah minggu tiap hari. Tadi pagi saya khotbah, saudara. Saya tanya jemaat saya. Saudara, saya tanya apa ya tadi pagi, saya kok lupa ya. Duh, kok gak ada yang saya jawab, saudara. Terus saya tanya, Sun Gokong itu nemeni. Siapa namanya? Siapa namanya yang cari kitab suci itu? Siapa namanya? Apanya? Wah, itu apa sih? Biksu sama? Itu. Terus saya jawab, ya seperti saudara ini jawab biksu tong gitu. Loh, tokoh Alkitab lo lupa, biksu tong apa saudara-saudara? Di gereja saya loh, ini saya cerita gereja saya. Kitabnya dicari di mana? Ke bawah barat itu loh, kok ngerti kabeh ya. Tak cari, ini orang, maaf ya, jemaat saya itu 90% orang Jawa. Tapi seneng nonton Sun Gokong. Terus pertanyaan Alkitab saya nggak kejawab, tapi sebetulnya saya ngasih ilustrasi sekaligus ngomongin mereka, baru mereka tertawa. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ini jemaat yang bukan main-main, jemaat yang sungguh-sungguh belajar firman Allah, jemaat yang mendalami doktrin. Saudara lihat ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Ini juga aliran sesat di saat itu. Dan saya mohon maaf tidak ceritakan terlalu jauh ke sana. Yang penting bisa dikembalikan khotbah saya. Mereka bukan jemaat sembarangan kan? Mereka jemaat yang melayani sampai lelah, berjeri lelah. Mereka jemaat yang tekun sabar dalam penderitaan. Mereka belajar firman Allah, doktrin yang benar, gereja yang kuat di dalam doktrin. Tapi di ayat 4, namun demikian aku mencela engkau.
karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, bisa saja kita ini aktif. Bisa saja seperti saya ini. Khotbah di mana, di mana. Pertanyaannya satu, apakah mengasihi Tuhan? Apakah itu karena kasih kita kepada Tuhan? Saudara, memang ada dua tafsiran. Apakah ini kasih terhadap manusia atau ini kasih kepada Tuhan? Dua-dua bisa. Kasih kepada manusia itu bisa dibuktikan sih. Tetapi kasih kepada Tuhan juga nggak salah. Karena ketika saudara mengasihi sesamamu tanpa didorong oleh kasih Tuhan, itu bukan kasih. Bapak Ibu saudara, itu sebabnya saya memilih kasih Tuhan. Apa sih yang bisa menyebabkan Pak Lukas? Yang pertama bisa saja rutinitas. Karena kita orang Kristen. Hari Minggu mesti ada di gereja. Setelah di gereja, nge-mall ya Bapak Ibu. Makanya gereja di mall itu enak. Langsung aja ke mall, jalan kaki. Saya bukan promo ya Bapak Ibu. Saya punya gereja juga. Gereja saya malah di tengah pasar, itu paling enak sih. Langsung belanja. Susahnya taruh mobil. Loh ya, gereja saya di tengah pasar. Saya kan berharap ini Pak Yu, Bu Linda bisa datang kalau pagi gitu ya ke tempat saya itu sekali-sekali. Loh, kalau mau loh ya, nanti ya ngomong. Cuma ya gitu, di tengah pasar Bapak Ibu. Pintunya hanya segini. Jemaat saya jauh-jauh. Saya mau kasih tahu saudara, jemaat saya itu di Sidoarjo rumahnya. Bukan hanya di Surabaya Barat, Sidoarjo sana. Naik motor dia butuh waktu 2 jam, 1,5 jam kalau mau cepat. Sedati itu masih masuk pedalaman sana, masuk lagi. Dia datang saudara-saudara, hari Minggu datang, ibadah doa malam datang, ibadah PA datang. Wow, saya pernah nangis Bapak Ibu. Waktu saya khotbah itu nangis, kenapa? Karena saya lihat satu keluarga lengkap, suami, istri, anaknya 3, 2 motor, duduk di sana. Kemudian saya berdiri, saya nangis, kenapa? Karena saya ngomong Tuhan ampunilah. Kalau saya khotbah nggak persiapan baik, dia datang loh. Gak main-main, belum kalau hujan gitu loh. Dia datang kadang-kadang kehujanan. Istri saya makanya siapkan beberapa pakaian yang untuk ganti mereka. Kalau mereka kehujanan, kalau musim hujan. Saya ingin memberitahu saudara. Tapi walaupun kita begitu ceri-ceri lelah, apa yang mendorong kita gitu? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bayangkan apa bisa saja itu karena rutinitas. Saya nggak menuduh dia ya, tapi saya sangat mengasihi, sangat tahu jemaat yang setia itu. Mereka mengasihi Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, rutinitas bisa menguasai kita. Motivasi yang tergantikan juga bisa. Loh, ini loh saudara, melayani sungguh, tekun, sabar, menderita, mau belajar doktrin, susah-susah mikirin. Yang ikut seminar kemarin, berapa persen dapatnya? Saudara, wong saya juga bawa jemaat saya langsung ngomong, waduh Pak, banyak bahasa Inggrisnya, kapan-kapan pakai bahasa Jawa katanya. Loh ya opo? Yang salah itu kita itu tidak baca judulnya itu loh. Terus Pak Yakub ngomong, seminarnya Pak Yakub nih, maka nih lain kali ya jangan pakai judul pendekatan akademis. Ya memang akademis beneran, cilaka saudara. Makanya pendekatan jemaat saja ya, pendekatan pastoral. Nah, itu mungkin lebih mudah. Tapi nggak ada yang rugi loh Bapak Ibu. Kita jadi tahu, oh pemikirannya itu begini. Mereka Kristen liberal, menganggap Alkitab bukan firman Allah. Kalau kita percaya Alkitab adalah firman Allah. Yang percaya katakan amin. Saudara, mereka menolak semua doktrin yang sesat. Tapi kalau itu nggak didorong oleh kasih, kehilangan rasa. Next. Tuhan itu mencela mereka. Saudara, itu bisa karena rutinitas, motivasi yang tergantikan. Jangankan saudara, semua kegiatan pelayanan kita tanpa kasih kepada Tuhan dicela oleh Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Saudara, apalagi kalau kita itu transaksional. Makanya saudara, ini bagian ini saya duduk, saya pikir benar tak? Yang saya lakukan pagi ini karena mengasihi Tuhan dan mengasihi gerejanya. Betulkah ketika kita menyanyi, kita mengasihi Tuhan? Betulkah ketika kita jerih payah melayani Tuhan, engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan?
bukan wow, supaya keren, supaya terkenal. Saya dengan pembicara ya Bapak Ibu, pengkhotbah lah di beberapa gereja di Surabaya, enggak banyak. Enggak seperti Pak Yakub lah. Satu kali saya ngomong dengan Pak Yakub dan itu menegur saya. Nah, ini rahasia saya. Satu kali saya ngomong sama Pak Yakub, saya kalau manggilkan Cong gitu. Karena dia acong 1, saya acong 2. Guyonan tok senengannya ya. Cong, aku mau khotbah di gereja gede. Jemaat 4.000. Sekali khotbah itu 1.000 saudara. Dan kalau saya berdiri sini, yang di ujung tempat pintunya itu gak ketok. Kira-kira Cong khotbah apa yang pas ya? Terus dia ngomong sama saya, ngomongnya biasa aja. Tapi itu langsung masuk. Kas, gak apa-apa sih Kas, kamu gak keliru Kas. Kaget saya, apa? Kalau kamu khotbah di tempat yang gede, kamu berharap persiapanmu yang baik, mantap. Tapi kalau kamu gerejamu, itu gak akan saya lupakan saudara omongan itu. Terus dia ngomong gini, apa yang mendorong kamu untuk berkhotbah? Itu aja. Bukan supaya populer, bukan supaya terlihat pinter, ngutip sana, ngutip sini. Dan itu mengubah saya kira-kira ya hampir 20 tahun yang lalu. Saya berteman dan bersahabat seperti keluarga dengan pendeta 1 ini. Acong 1 ini. Dan saya gak pernah akan lupa. Dan setiap kali saya berdiri saya mesti tanya, apakah betul sih yang saya lakukan ini mengasihi Tuhan? Sesuatu yang dilakukan, jeripaya, pelayanan, saudara-saudara kita ini sabar menderita, belajar doktrin dengan sungguh-sungguh. Kalau itu tanpa mengasihi Kristus, dicela oleh Tuhan. Apalagi Bapak Ibu, kalau kita melakukan semuanya itu dengan transaksional. Saya berjeripaya, saya melayani Tuhan supaya diberkati. Supaya, lah ini motivasinya tergantikan. Karena Yesus Kristus melakukan segalanya. Sang Bapa mengaruniakan putranya yang tunggal di atas kayu salib. Bukan supaya dia makin banyak yang memuji, jangan salah. Tapi supaya saudara dan saya diselamatkan karena kasihnya yang besar. Yang percaya katakan amin. Kan gitu. Makanya dimulai bukan bagaimana dia menyelamatkan, tapi teks itu dimulai karena begitu besar kasih Allah. Yang ngerti katakan amin. Saya jadi ngerti sih Bapak Ibu. Saudara bisa saja karena relasi yang sebetulnya terputus. Ini yang ketiga, terjebak rutinitas, motivasi yang tergantikan, relasi yang terputus bisa mengubahkan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan relasi yang terputus apa Lukas? Lu sekarang itu dekat Tuhan sulit kok. Loh, betul nggak sih Bapak Ibu? Ya, di gereja pun semua sibuk. Saya lihat ya, puji Tuhan ya, di gereja ini beda Bapak Ibu. Di gereja saya sendiri saya harus berulang-ulang mengingatkan. Engkau main HP ya Yesus. Saya sementara khotbah, lu baru sana aja. Lu serius. Itu menunjukkan sebetulnya kedekatan dengan Tuhan tuh, relasi dengan Tuhan tuh kita kehilangan rasa betul. Makanya nggak salah ya, ini ibu-ibu kan banyak ya. Laki-laki itu kan beda ya, laki-laki itu kayak saya gini beda. Ngomong sayang itu kan cukup sekali waktu pacaran dulu. Aku sayang kamu, wis nikah wis lali ngomongi. Tapi ya nggak boleh sih, mesti ulang tahun apa gitu. Tapi istri kalau perempuan kan lebih sering tuh. Nggak tahu ya kalau ibu-ibu di sini. Nggak Pak, saya nggak gitu. Bangun tidur istri saya rasani. Ojo cerita ya, kalau pas kesini. Tapi ternyata Pak Yakub juga, acong 1 juga begitu. Kita kan curhat-curhatan, susah. Setiap bangun pagi, nanti bangun tidur mesti tanya. Pak, kamu sayang aku tak gitu? Saudara, lama-lama saya juga agak emosi. Kamu tuh cinta aku enggak sih Pak? Saya pernah ngomong agak sedikit tinggi. Gak cinta, gak tak akan nikahi kamu itu. Mesti tak nikahin loh, kebukti cinta ini. Dia cuma senyum-senyum aja. Waktu makan nanti tanya lagi, kamu sayang aku tak? Gitu. Kalau enggak mancing, tahu mancing ya Pak? Nanti bang mau tidur gitu malam, saya sih kerja, siap khotbah apa segala macam. Nanti dia dari tempat tidur lihat noleh itu sih. Pak, aku sayang kamu. Oh, tak lirik tok ngene. Ngomong, ya aku juga sayang kamu. Terus dia balik lagi, pokoknya aku sayang kamu. Iya aku ya sayang kamu gitu kan.
Saya baru tahu sih. Halo, berapa banyak kita yang seperti itu? Bukankah itu menyedihkan dan mencela hati itu, membuat kita apa yang mendorong kita melakukan semua itu jadi penting. Next, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, next ya. Saudara Rasul Paulus juga mengingatkan yang sama, bahwa tanpa kasih semua jeripaya pelayanan kita, semua ketekunan dan keteguhan dalam doktrin tidak berguna dan sia-sia. Itu hanya sebuah kebiasaan tanpa jiwa, kegiatan tanpa spirit. Rasul Paulus juga mengingatkan yang sama. Kalau aku bisa bahasa malaikat, bahasa-bahasa dunia, tapi tanpa kasih seperti gong. Kalau aku bisa menyerahkan semuanya, nah ini loh kasih sesama, memberikan semuanya sampai diriku dibakar, tapi kalau itu nggak didorong oleh kasih, itu yang nggak ada manfaatnya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita pagi ini kita mempertanyakan, apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah semua yang kita lakukan, kita mengasihi Tuhan? Apakah itu didorong kasih? Atau bukan? Mari kita kembali lagi. Nah itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, next, Tuhan itu bukan hanya tahu, Tuhan bukan hanya memberitahu. Bersyukur bahwa Dia bukan hanya memberitahu kita, memberitahu jemaat Efesus, jemaat Efesus, aku mencela kamu, tetapi Dia juga mencari dan memanggil. Ayat yang kelima, Bapak Ibu. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki tianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saya nggak mau panjang lebar bagian ini. Next, saudara-saudara, tapi Dia memanggil saudara, Dia mencari saudara, Dia mencari saya secara pribadi. Yang setuju katakan amin. Kristus mengasihi kita, Dia beri jalan keluar. Yang pertama, cepat aja. Yang pertama, Bapak Ibu saudara, ini kita diingatkan, saudara-saudara, sadari kejatuhan kita begitu dalam. Saudara, walaupun terjemahan itu menggunakan ingatlah dari mana kamu jatuh, tapi tetap mau pakai versi yang itu, semua versi bahasa Inggris begitu. Ingatlah dari mana kamu jatuh. Atau mau pakai versi ingatlah betapa dalamnya kamu jatuh. Dua-duanya menurut saya penulisnya ingin menegaskan betapa seriusnya dosa ini, betapa seriusnya masalah ini. Karena ini sangat tipis sekali. Semua kelihatan baik-baik. Saya tetap pelayanan, saya tetap di mimbar, dari mimbar ke mimbar. Saya tetap jadi gembala sidang. Bisa saja itu rutinitas. Bisa saja itu karena itu penghidupan saya. Profesi, bukan kasih. Wow, celaka. Tuhan tolong. Mari kita memandangnya serius. Mari kita mencoba melihat hati kita. Apakah kita mengasihi Tuhan? Yang kedua, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sana yang kedua, bertobatlah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata Yunani yang digunakan, saya kira Bapak Ibu sudah tahu, metanoia. Bukan metanoia ya, metanoia. Itu kata dasarnya, tapi itu metanoisan. Sebuah kata kerja imperatif aorist aktif. Sebuah kata kerja yang minta segera dikerjakan, segera dilakukan. Jangan tunggu-tunggu. Saya bukan menakuti si Bapak Ibu, khotbah itu anugerah Tuhan kok yang harus kita sampaikan. Tapi Tuhan sedikit mengancam jemaat Efesus ini gitu. Kalau kamu nggak bertobat, aku akan mengambil kaki tian. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya nggak mau mengkait-kaitkan. Ada banyak buku yang mengkaitkan. Kalau hari ini kita ke Turki, nanti bulan apa itu Pak Yakub mau ke Turki? Banyak yang ikut. Nanti kalau ke Turki, saudara kita ke 7 gereja. Turki, Asia kecil, itu ada Efesus sana. Saudara nanti pergi ke sana dan lihat, ada gereja Kristen nggak di sana? Saya kasih tahu saudara, ada nggak? Tidak ada. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, bertobatlah. Tuhan memanggil kita untuk kembali kepada Dia. Bertobat itu berputar arah kembali kepada Allah. Saudara-saudara yang dikatakan ada panggilan Allah supaya kita kembali kepada Tuhan. Kembali kepada kasih kita yang semula. Yang terakhir next, kerjakanlah pekerjaanmu yang semula. Iya, tidak ada salahnya. Aktif, harus. Saudara-saudara yang dikatakan kita bisa aktif, bisa berjerih lelah, bisa tekun sabar. Tuh, bisa loh Bapak Ibu.
Ada yang sudah nonton film How to Make Million Before Grandma Die. Judulnya aja agak kurang ajar ya saudara. Nonton yang belum nonton, saya nonton. Saya nonton sama keponakan saya, saudara. Walaupun backgroundnya bukan kekristenan, tapi cukup bagus ya. Cucunya itu saudara yang gak peduli sama neneknya, jadi begitu peduli, jadi begitu setia, jadi aktif, menderita, biasa main game, sekarang nemeni emak. Untuk apa sih? Iyo, kalau emak mati, kita jopo saudara. Belum mati sudah difoto, sudah diupload gitu kan ceritanya. Halo, kita bisa aja tekun, setia, sabar dalam penderitaan. Karena pikiran kita bukan mengasihi Tuhan. Tapi kalau saudara mengasihi Tuhan, dengarkan baik-baik. Gak bisa enggak saudara berjeri lelah untuk Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara gak bisa enggak kita terdorong untuk belajar doktrin dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara mengasihi Tuhan, gak bisa enggak kita sabar di dalam penderitaan. Karena ada kasih kita, cinta kita kepada Tuhan. Yang ngerti ngomong amin. Yang terakhir, lakukan lagi. Tidak ada yang salah. Tetapi sekarang bukan gitu saja. Tapi sekarang kita lakukan lagi dengan aku mengasihi Engkau Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita menjadi jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan kita. Saya ajak saudara menyanyikan satu lagu lama aja ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Saudara, lagu ini harus dipahami dengan anugerah Tuhan. Kita gak bisa mengasihi Tuhan tanpa Tuhan mengasihi dan memampukan kita untuk mengasihi Dia. Kita nyanyikan pujian Aku Mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita nyanyi ini, betulkah kita mengasihi Tuhan? Lagu ini menantang kita, mendorong kita. Tetapi kita perlu juga bergantung sepenuhnya. Kita gak bisa mengasihi Tuhan tanpa kita dikasihi Tuhan, dimampukan oleh Tuhan. Tapi coba renungkan, apa betul sih kita mengasihi Tuhan? Yang kita lakukan semuanya karena aku mengasihi Engkau Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Nanti saya serahkan kepada Ibu Linda ya untuk berdoa bagi kita semua. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ya Tuhan, kami mau Bapa, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. sekali lagi kami mau katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan
kami mau renungkan firman-Mu. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ya, benar Bapa. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Biar ini bukan sekedar kata, tapi ini hasrat dari kedalaman hati kami. Bukan sekedar mendengar, tapi kami mau melakukan setiap kehendak-Mu Bapa. Supaya kami boleh kembali kepada kasih mula-mula itu. Bapa, terima kasih siang hari ini. Kau sudah menegur setiap kami, Engkau mengingatkan kepada setiap kami. Supaya kami sungguh-sungguh menyelidiki setiap hati kami, bahkan hasrat kami. Adakah kami beribadah karena hasrat kami mencintai Engkau? Atau mungkin sekedar rutinitas kewajiban kami? Terima kasih bahwa hari ini firman-Mu boleh menegur setiap kami, boleh mengingatkan setiap kami. Bahkan Bapa, mungkin kami sudah terlalu jatuh sampai dalam. Roh Kudus menolong kepada setiap kami, supaya kami boleh kembali bangkit, boleh kembali hasrat kami untuk mengasihi Engkau lebih lagi Bapa. Supaya sungguh setiap aktivitas yang kami lakukan bukan sekedar rutinitas, tapi keluar dari hasrat kami yang paling dalam. Itu sebabnya Bapa, ini kami Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya hadir karena kami memenuhi setiap kewajiban. Bahkan Bapa, bukan sekedar itu. Yang kami lakukan hanya sekedar transaksi apa yang kami lakukan karena kami mengharapkan sesuatu daripada-Mu Bapa. Ampuni kami. Dan biar saat ini kami boleh senantiasa meluaskan hati kami. Untuk firman-Mu ini boleh kami dengar, kami ingat senantiasa. Sepulang dari tempat ini, firman ini menjadi sungguh-sungguh kekuatan buat hati kami. Untuk mengingat akan kasih-Mu yang begitu besar. Untuk mengingat akan anugerah-Mu, yaitu keselamatan yang sudah Bapa berikan dalam setiap kehidupan kami. Ini yang membuat kami beralasan, ini yang membuat motivasi kami untuk kami tetap punya hasrat akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Meteraikan setiap firman-Mu dan Kau memberkati Pak Lukas yang sudah menjadi berkat buat kami saat ini. Tuhan terus berikan pengurapan yang senantiasa baru. Pewahyuan daripada-Mu Tuhan untuk hamba-Mu ini boleh melayani setiap pekerjaan-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Nama Tuhan dimuliakan dan boleh membawa jiwa-jiwa boleh mengingat kembali akan hasrat akan kasih-Mu Bapa. Kau memberkati Pak Lukas, Ibu Meta juga. Tuhan, kasih-Mu senantiasa memelihara dalam setiap langkah hidupnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Saudara diberkati firman Tuhan. Amin. Ya. Firman Tuhan ini luar biasa bagus sekali karena tadi sudah dijelaskan ya Saudara, bahwa di dalam Wahyu 2 itu kepada jemaat di Efesus, jemaat Efesus ini jemaat yang the best. Betul ya Pak Lukas? Dalam hal teologinya, paradigmanya the best. Ya, doktrinnya hebat. Tadi dikatakan pekerjaannya wah luar biasa ya, semangatnya, perjuangannya, rela segala-galanya. Loh, Saudara, saya aja masih mikir tadi itu. Ya, berani enggak saya seperti jemaat di Efesus? Luar biasa, ya. Tapi apa yang ternyata Saudara? Dikatakan tadi ayat berapa? Tuhan mencela. Itu tadi saya begini, itu kok buat saya kok gini yo. Aku pikir mosok Tuhan mencela aku sih.
Aku ini udah pelayanan, udah mengasihi lu, udah rajin lu. Betul ya, saudara? Seringkali kita udah, wah pagi jam 3 saya udah bangun, udah berdoa. Pelayanan sampai malam aku gak pernah mikir apa-apa lu. Sepertinya gitu ya saudara, bangga gitu. Tapi betul gak saudara? Yang Tuhan lihat ternyata tadi bukan aktivitas kita. Bahkan bukan perjuangan kita. Tapi dikatakan tadi adalah apa? Hasrat. Hasrat itu apa ya? Passion. Bahkan di sini saya tulis begini saudara. Ya. Ketika tadi dikatakan di ayat 5 apa? Sebab itu ingatlah betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Itu ternyata ada sesuatu, ada beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan khotbah tentang ini juga dikatakan begini. Sebab itu ingatlah dari mana engkau telah jatuh. Dari tempat asalmu, dari mana? Siapa yang tadi kamu cintai seperti ini dengan hasratmu? Sekarang kita tidak lagi mencintai. Tadi loh, kehilangan rasa itu gitu. Kalau saya mencintai Pak Yu, sekarang itu udah lupa akan kasihnya. Ya, jadi pertobatan tadi dikatakan yang kedua ada bertobat. Seringkali bertobat itu bukan apa? Yo saya kan dulu merokok, sekarang nggak merokok. Dulu saya jahat, sekarang udah baik. Kalau itu di luar Yesus juga melakukan hal yang sama, saudara. Ya. Tapi apa? Ingatlah tempat asalmu dari mana dan siapa tadi yang kamu cintai. Maka kita harus kembali kepada cinta itu. Selama ini kita mencintai apa? Pekerjaanku juga mencintai. Pelayanan saya juga mungkin mengalahkan cinta saya kepada Tuhan. Cinta saya kepada keluarga mungkin mengalahkan cinta saya kepada Tuhan. Hobi saya, kebanggaan saya mungkin mengalahkan cinta saya kepada Tuhan. Itu sebabnya Efesus Wahyu 2 ini mengatakan mari kita kembali kepada siapa hasrat kita yang pertama mencintai Tuhan. Saya ingat dulu Pak Yu ini tahu jelas pertobatan saya. Ketika saya mengenal firman